Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Wiranto bercerita seputar kasus penculikan aktivis di era reformasi pada tahun 1998 silam dan tentang adanya Dewan Kehormatan Perwira atau DKP untuk memeriksa Prabowo Subianto. Dirinya menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil untuk melakukan penculikan terhadap para aktivis di masa itu adalah inisiatif dari Prabowo sendiri selaku Pangkostrat. Dan Wiranto selaku Panglima ABRI saat itu tidak tahu menahu soal penculikan tersebut. Namun pernyataan dari Wiranto ini langsung dibantah oleh mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen Purnawirawan Yohanes Suryo Prabowo. Menurut Suryo Prabowo, masyarakat jangan mempercayai pernyataan Wiranto ini karena Wiranto dinilai oportunis dan kutu loncat. Suryo Prabowo menambahkan ketika zaman Soeharto, Wiranto mencari keuntungan untuk menjadi Panglima ABRI. Setelah itu, dia merapat ke Presiden Habibie juga untuk mencari keuntungan. Namun di era Presiden Gus Dur, Wiranto dipecat karena Gus Dur tahu bahwa Wiranto adalah pelanggar HAM yang sebenarnya. DKP adalah produk Wiranto untuk membunuh karakter Prabowo Subianto. Bahkan menurut Suryo Prabowo, DKP yang dibentuk oleh Wiranto adalah cacat hukum karena bertentangan dengan surat keputusan Panglima ABRI nomor 838/3/1995 tentang petunjuk administrasi Dewan Kehormatan Militer. Jadi, apakah surat keputusan DKP yang dibentuk oleh Wiranto ini ilegal atau cacat hukum? Ya, mudah-mudahan kebenaran akan segera terungkap. Saya ingin ke Pak Muladi dulu. Tapi juga sudah ada Pak Suryo Prabowo dari Purbalingga, Pak. Selamat malam, Pak Suryo Prabowo. Selamat malam, Pak Algis. Iya, Pak Suryo Prabowo sebagai mantan Kepala Staf Umum Mabes TNI kala itu, kita juga akan berbincang soal ini. Tapi saya ingin ke Pak Muladi dulu, Pak. Sebagai Wakil Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta, surat DKP yang saat ini sedang diributkan soal kekuatan hukumnya, apa yang TGPF hasilkan pada saat hasil dari awal? Ya, jadi TGPF itu kan dibentuk setelah kerusuhan Mei. Ya. Kerusuhan Mei dan terdiri dari tidak hanya pejabat pemerintah, tapi juga LSM, aktivis-aktivis. Yang pada akhirnya TGPF ini menghasilkan hal-hal yang penting, tapi terbatas terkait kepada persoalan pertama adalah pola melakukan kekerasan itu, pembakaran-pembakaran dan sebagainya. Kemudian tentang pelaku-pelakunya itu tipologinya seperti apa, ya. Kemudian juga korbannya dan juga kurang adanya koordinasi di aparat keamanan. Tapi saya lihat tidak pernah menyebut nama orang pelaku. Tidak, belum sampai ke situ. Itu berangkat dari surat DKP? Dari TGPF. Oh, dari TGPF, oke. Lalu kemudian? Ya. Lalu kemudian? Lalu kemudian namanya belum selesai ya kasus itu. Terjadi suatu pergantian pemerintahan tahun 99. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu adalah pedoman yang dilakukan oleh pemerintah itu satu adalah hasil dari DKP, ya. Kemudian juga keputusan Presiden Republik Indonesia Pak Habibie untuk memberhentikan Prabowo dengan hormat, ya, dengan penghormatan atas jasa-jasanya. Ini dalam surat? Apa ya? Ini dalam surat pemberhentian? Suratnya Pak Habibie ya dalam memberhentikan Pak Prabowo, tapi pemberhentian itu dilakukan atas rekomendasi surat Menhan Kampangap yang menyebutkan bahwa diminta memberhentikan dengan hormat, disebutkan dalam surat Menhan Kampangap. Kala itu adalah? Apanya? Menham Pangap? Saya Mensesnek. Iya, pada saat itu siapa yang menjadi? Menhan Kampangap Pak Wiranto. Pak Wiranto. Ada Ya. bukti suratnya mungkin Pak Muladi? Jadi itu terlihat dari pertimbangan ya. Pertimbangan dikeluarkannya suratnya Habibie ya. Jadi Anda coba baca yang ada di kolam kotak ini yang saya kotakin itu. Agak kecil tapi saya bacakan. Mungkin harus lebih dekat lagi. Pada kolom nomor 4 ini adalah memperhatikan keputusan Presiden. Ini yang lebih besar nih. Surat. Ini Alkis yang lebih. Baik, ini yang agak lebih besar. Saya berikan yang lebih besar. Saya berikan yang lebih besar. Ini keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 62/ABRI/98 menimbang, mengingat dan memperhatikan, menetapkan
terhitung mulai akhir bulan November 1998 memberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan hak pensiun pati tersebut di bawah ini, nama Prabowo Subianto, pangkat Letnan Jenderal TNI, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap negara dan bangsa selaku prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ini adalah surat yang diputuskan dan ditandatangani juga oleh saat itu Presiden Pak Habibie. Tapi yang penting pertimbangan itu memperhatikan itu surat dari siapa itu. Oke, nah dikatakan di halaman kedua dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan presiden ini akan diadakan pembetulan seperlunya. Salinan ini atau keputusan presiden ini disampaikan kepada Menteri Hankam Pangap yang kala itu adalah Jenderal Wiranto, lalu kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Baik, ditetapkan di Jakarta 20 November 98, Presiden Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie. Nah, jadi kalau kita sambungkan dengan pernyataan dari Pak Wiranto sore ini, Pak Muladi, ya, apa yang Pak Muladi bisa lihat di situ, evaluasinya terhadap statement-statement Wiranto? Kalau saya dengar tadi Pak Wiranto lebih bicara pada sifat kerahasiaan dari dokumen itu. Ya. Kalau menurut saya dokumen seperti itu tidak perlu dirahasiakan. Jadi ada hikmahnya ya, bahwa itu kalau dibuka sekarang, itu orang tidak akan mempersoalkan lagi. Dan tidak dimanipulasi lagi. Jadi Pak Wiranto tidak perlu resah. Kenapa justru Pak Muladi sebagai Wakil Ketua TGPF menganggap ini tidak usah dipermasalahkan lagi atau dipersoalkan? Ya. Jadi menurut saya ya, ada satu definisi dari pelanggaran HAM berat. Itu yang dipersoalkan crimes against humanity, kejahatan kemanusiaan. Itu harus ada suatu serangan terhadap penduduk sipil yang dilakukan secara sistematis atau meluas, dan serangan itu merupakan kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasional untuk melakukan serangan. Ini tidak bisa dibuktikan. Dalam tim? Ya, tidak sulit dibuktikan karena tim belum saya menyebut ke situ. Dan kalau itu terbukti, itu masuknya ke pengadilan HAM kapanpun bisa dilakukan, bisa berlaku surut. Tapi karena sampai sekarang tidak ada indikasi kelanjutan kebijakan negara untuk melakukan serangan terhadap penduduk sipil itu, saya kira jatuhnya bukan di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, tetapi suatu kejahatan biasa yang sudah dipertanggungjawabkan oleh tim Mawar dan tim Melati dulu. Nah, Pak, siapa yang punya kuasa untuk memilih menyelesaikan kasus ini dengan DKP atau dengan pengadilan Mahkamah Militer? Jadi secara teoretik ya, itu ada Undang-Undang Peradilan Militer tahun 97. Di situ ada Ankum dan Pepera. Ankum itu adalah atasan yang berhak menghukum untuk menjatuhi hukuman disiplin pada anak buah, dan Pepera itu perwira penyerah perkara, ya, itu yang bisa memilih mau lewat peradilan umum atau peradilan militer. Waktu itu belum ada pengadilan HAM. Jadi saya juga heran waktu itu kok dimasukkannya di DKP. Maksudnya DKP itu menyusul setelah peradilan militer berjalan. Jadi sudah itu pilihan dari Angkatan Bersenjata pada waktu itu, ya sudah. Jadi saat itu kita sebut saja Pak Muladi, berarti Pak Wiranto memilih untuk menjalankan dengan DKP, bukan Mahkamah Militer. Itu saya kira, saya kenal Pak Habibie dekat ya, tidak mungkin itu atas perintah Habibie. Baik, saya ingin ke Pak Suryo Prabowo. Pak Suryo, dengan statement dari Pak Wiranto sore ini, Bapak terkejut atau bagaimana Pak? Atau justru mengamini ini terbuka? Kalau dengan Pak Wiranto itu saya nggak terkejut karena memang dia dari dulu kan tukang bohong dan suka apa ya, kayak kutu loncat gitu loh. Zaman Pak Harto dia cari makan di situ, dapat pangkat jenderal. Pak Harto jatuh, lompat ke Habibie, jelek-jelekkan Pak Harto. Belakangan lagi begitu ganti ke Gus Dur, lompat lagi, terus baru ketahuan sama Gus Dur kalau dia brengsek, makanya dia dipecat jadi Menko Polhukam waktu itu. Jadi nggak masalah itu dia ngomong apapun juga, karena di Banyumas ini Dewan Kehormatan Pensiunan, pimpinan kopral-kopral pensiunan itu nggak nganggap dia pensiunan lagi karena bikin malu nama Purnawirawan itu. Nggak usah didengar itu Mbak. Itu ngawur, masa Panglima TNI nggak ngerti itu DKP, terus disama-samakan dengan zamannya Pak Bambang Sugeng. Maksud Bapak bilang Pak Wiranto nggak ngerti di bagian mana Pak Suryo? Loh, dia kan bikin DKP berdasarkan skep Panglima ABRI tahun 838, angka Romawi 11, tahun 1995. Nah itu kan sudah jelas dibilang DKP bisa dilakukan kalau didahului oleh pengadilan militer.
Jadi dia nggak usah muter-muter kayak zaman dulu sebelum tahun 50 PRRI. Itu ngawur itu. Saya juga heran dulu kok bisa jadi Panglima ABRI itu. Itu kan dia dasarnya jelas sejak tahun 95. Jangan disamakan dengan Santa Cruz, disamakan zaman PRRI. Ngawur itu, nggak bener. Pak Suryo juga bisa buktikan kalau Pak Wiranto tadi menurut Pak Suryo ngawur begitu? Dia ngawur kan. Kan Anda pernah lihat, coba buka itu lembaran DKP-nya. Ada tulisan rahasia atas bawah, dia bilang bukan rahasia. Terus di situ menimbang atau dasarnya itu skep Panglima ABRI nomor 838 dan seterusnya itu. Itu udah jelas aturan bikin DKP, anggota-anggotanya. Nah, kalau seorang Panglima sesat seperti itu kan jadi kacau. Terus penomorannya juga nggak jelas, saya nggak lihat itu di Sekretaris Angkatan Darat atau Sekretaris Umum TNI. Pak, sebagai dan memang itu Kepala betul, Staf kalau Umum Mabes TNI kala itu, Pak, seberapa penting sih Pak penjelasan atau paling tidak terminologi yang dipilih? Ada kata penculikan di sana, tapi tertulis penangkapan sebenarnya dalam surat. Apakah itu penting dalam pengertian keputusan ini? Enggak, ini udah menyimpang. Ini bicara penting-penting apa maksudnya? Jadi kalau DKP, dalam dan itu surat perintah operasinya kan bunyinya bagaimana di situ? Di DKP kan ada kata-kata itu, penangkapan, penahanan, dan pengungkapan perkara. Betul. Nah, tapi Pak Wiranto bicara tadi sore bahwa membenarkan yang melakukan penculikan itu adalah Pak Prabowo kala itu. Jadi apakah ini ada pelanggaran kalau menurut Pak Suryo? Udah mabuk dia, nggak usah didengar itu. Itu hanya karena biar kelihatan berjasa aja bisa jelek-jelekin Prabowo di dalam koalisi. Saya sebenarnya ingin membuka saja Pak Muladi. Apakah benar, mungkin Bang Fadli juga nanti bisa tambahkan dalam surat itu, ada nggak sih kata-kata penculikan Pak Muladi? Kata penculikan tidak ada. Betul yang dikatakan Pak Suryo Prabowo, pengungkapan, penangkapan, dan penahanan. Ini istilah hukum. Kalau penculikan itu mungkin tidak ada istilah itu, tapi lebih bersifat politis. Oke. Iya. Ya, lebih bersifat politis dan tendensius. Penangkapan dan penahanan. Pengungkapan berarti kan harus disidik dan diperiksa betul-betul. Yang kedua, penahanan dan penangkapan. Oke. Ini istilah yuridis. Kita sambung lagi dengan Bang Fadli juga dan Pak Suryo Prabowo. Sesaat lagi tetap bersama kami. Maka tatkala Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrat, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian maka tidak dengan hormat sudah tidak lagi relevan untuk kita perdebatkan. Ya, karena sudah jelas bahwa sebabnya jelas, berhentinya jelas. Ya, dengan rinci tadi Pak Wiranto memberikan kurang lebih ada 10 poin pertanyaan yang dia jawab. Lalu kemudian tadi juga review sedikit, pemirsa kita sudah memberikan bahwa dari surat DKP perjalanannya keluar Kepres yang kemudian di situ sudah ditandatangani oleh Pak B.J. Habibie selaku Presiden dan salinannya ini diketahui oleh Menteri Hankam Pangap kala itu yaitu Jenderal Wiranto dan Kepala Staf TNI AD. Nah, saya ingin tanya dari hasil yang tadi sudah diberikan bahwa memberhentikan dengan hormat lalu kemudian dengan ucapan terima kasih jasa-jasa atas menjalankan tugas terhadap negara dan bangsa selaku prajurit ABRI. Nah, jadi tadi yang Pak Wiranto bilang dengan tidak hormat, ini dimaksudkan di surat yang mana, Bang Fadli? Jadi begini ya, pertama kita harus dudukan satu frame. Pak Wiranto ini kan tim sukses pasangan Joko Widodo dan JK. Ya. Apa yang dia lakukan sekarang ini adalah usaha untuk melakukan downgrading terhadap Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang sedang meningkat. Dan sudah melampaui pasangan Joko Widodo dan JK. Karena itu dia melakukan ini. Jadi ini adalah satu peristiwa politik dalam kampanye yang dia lakukan juga adalah satu black campaign sebetulnya. Oke. Tapi karena sebelum kita jauh bawa ke soal politik, kita lihat dulu kebenaran dari ini, Bang Fadli. Nanti masuk ke situ. Kemudian kalau kita lihat kembali kepada tahun 98 itu ada rivalitas. Walaupun tidak diakui ya rivalitas itu antara dua orang ini. Walaupun kalau secara struktural rivalitas sulit, satu Panglima ABRI ketika itu, satu lagi Pangkostrat. Tetapi kita sama-sama mengetahui. Beda satu bintang ya? Iya. Oke. Nah, tetapi kalau kita lihat siapa sih yang paling bertanggung jawab? Tidak ada anak buah yang salah adalah komandan, Panglima.
Jadi kalau kita lihat dalam kerusuhan Mei, yang paling bertanggung jawab namanya Wiranto, karena waktu itu adalah Panglima ABRI. Dan kalau kita lihat bedah lagi, misalnya kenapa kerusuhan ketika itu bisa menjalar luar biasa? Karena Wiranto melakukan pembiaran. Membiarkan kerusuhan itu merajalela. Apa pembiarannya? Pembiarannya itu tidak melakukan satu tindakan untuk mencegah saat itu. Jadi kita sudah tahu setelah peristiwa Trisakti 12 Mei 98, 13 itu sudah terjadi kerusuhan, 14 puncak kerusuhan, baru malam hari terjadi kerusuhan. Nah, tanggal 14 pagi, jenderal-jenderal itu dibawa ke Malang untuk satu upacara. Tapi Bang Fadli, ini hal yang lain ya. Apa untungnya Pak Wiranto melakukan pembiaran terhadap kerusuhan 98? Sekarang siapa yang paling diuntungkan setelah terjadi peristiwa itu? Ya, kalau mau melihat yang namanya konspirasi adalah siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang menjadi korban. Nah, Pak Prabowo ini adalah selalu menjadi sasaran fitnah. Misalnya ketika waktu Pak Habibie sudah menjadi presiden, itu Pak Wiranto ini juga yang memberi informasi kepada Habibie akan ada kudeta. Padahal tidak ada kudeta. Itu pasukan Kopassus yang ada di Cendana, karena Pak Harto tidak lagi menjadi presiden, dipindah ke presiden yang baru. Jadi penguatan. Bang Fadli, saya potong gitu sedikit soal kudeta. Pak Wiranto juga mengatakan bahwa kalau saya ada tujuan untuk mengambil alih kekuasaan, saya juga bisa mengambil alih kekuasaan, tapi tidak dilakukan. Ya, dia kan tidak menurut berani. Pak Wiranto. Dia tidak punya nyali memang, gitu ya. Karena kekuatan, misalnya Pak Prabowo sebagai Pangkostrat ketika itu punya 34 batalion kalau mau. Kalau mau kudeta itu Pangkostrat, Danjen Kopassus, Pangdam Jaya, apalagi ada Pangdam Jawa Tengah, itu selesai kalau mau. Tetapi waktu itu Pak Prabowo tidak mau memilih jalan itu dan ini fitnah ya. Jadi berbagai macam fitnah yang dilakukan oleh Pak Wiranto ini termasuk yang sekarang ini, saya kira ini semuanya dalam kerangka politik. Dan menurut saya ini akan merugikan mereka sendiri. Ini tanda-tanda kepanikan. Satu, tanda-tanda kepanikan. Kedua, ini tanda-tanda kepengecutan. Ditahan dulu sampai situ Bang Fadli, kita akan sambung lagi untuk melihat bagaimana sebenarnya efek atau pengaruh dari pernyataan Pak Wiranto soal 98. Sesaat lagi dengan Pak Suryo Prabowo, masih bersama kami, tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Lalu peristiwa penculikan. Saya katakan tadi bahwa kebijakan Panglima ternyata dilanggar. Ada prajurit yang tidak menaati kebijakan itu melakukan penculikan. Ya. Dan yang saya lakukan adalah pengusutan dan penghukuman kepada siapa-siapa yang terlibat ya, di dalam hal-hal yang negatif itu. Jadi jangan sampai dicampur-adukkan. Ya. Panglima sebagai penanggung jawab untuk meredam, mengusut, dan menghukum harus juga bertanggung jawab pada dalam kerusuhan yang milik orang lain yang mengambil keuntungan dari kerusuhan itu, mengambil keuntungan dari penculikan itu, dan mengambil keuntungan dari penembakan itu. Saya ingin ke Pak Suryo Prabowo dulu. Pak Suryo. Ya. Pak, dengan kemudian makin ada reaksi juga dari Pak Wiranto tadi, apa yang bagi Pak Suryo ini pengaruhnya lalu tersebar di angkatan begitu? Pengaruhnya nggak ngaruh, dia suaranya kan nggak ada yang dengar, prajurit mana dengar dia lagi. Tapi yang berpengaruh ini, saya bacakan Mbak, ini ada SMS. Malam Pak Suryo, saya ada di perbatasan, ex-pejuang integrasi siap memberi saksi perintah bumi hangus, tim-tim oleh Wiranto. Bila Wiranto ngomong telometan terus kepada 08 atau Prabowo. Salam merah putih, itu katanya. Itu yang berpengaruh malah orang-orang di perbatasan. Gimana nih Pak Suryo Prabowo? Kalau prajurit mah udah bosan ngeliat dia. Perbaikan terhadap kesatuan dari angkatan sendiri, TNI sendiri. Oh kalau TNI solid, dengan Panglima Pak Muldoko, Kasat Pak Budiman, bagus. Yang Purnawirawan ini juga solid, kalau dia kan sudah dipecat dari Purnawirawan oleh Dewan Kopral tadi. Perlukah menurut Pak Suryo ada klarifikasi juga soal bagaimana surat DKP ini dikatakan oleh Pak Wiranto ada di Sekretariat Mabes, padahal beberapa waktu lalu Panglima TNI Jenderal Muldoko katakan tidak ada itu barang itu. Udah gini aja lah, Pak Wiranto kan waktu itu Panglima ABRI ya, minta maaf aja lah. Anda kan harus bertanggung jawab apa yang dilakukan dan tidak dilakukan prajuritnya. Jangan ngeles, jangan bilang tanggung jawabnya orang udah meninggal. Itu bukan tentara itu, saya nggak jelas kan Anda lulusan dari mana itu. Jangan Jadi bagaimana Pak? Jangan bagaimana?
Jangan terus ngeles gitu loh. Terus limpahkan tanggung jawab ke orang yang sudah almarhum. Ya kalau panglima ya bertanggung jawab dong kesalahan prajuritnya tuh. Jangan terus malah nuduh macam-macam. Itu kan jadi para purnawiran jadi sakit hati. Padahal kemarin Pak Tri sudah ngomong supaya kita tetap satu, utamakan merah putih dan jangan membuat keruh situasi. Malah ngomong lagi. Ini menunjukkan mereka sudah panik. Di Jogja mukulin orang, di ngerobek poster. Sekarang para jenderalnya yang di TV celometan, ini menunjukkan panik. Nggak bagus Pak Wiranto. Ya. Mungkin butuh dirangkul Pak Wiranto, Pak Suryo Prabowo. Teman-teman. Kenapa? Mungkin butuh dirangkul oleh teman-teman Pak Wiranto. Pak Wiranto dirangkul buat apa? Nggak ngaruh itu. Buat apa dirangkul? Kan kita bukan homo dong, masa laki sama laki rangkulan, lu gila loh. Nah, saya ingin kembali lagi aja, tapi ini kita bicarakan soal surat-surat yang ada di sini begitu ya, yang di tangan saya saat ini. Tapi saya juga mengatakan juga kepada Pak Suryo Prabowo, terima kasih Pak sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Mudah-mudahan pesan-pesannya disampaikan dengan jelas dan baik. Terima kasih Pak Suryo Prabowo. Selamat malam. Udah cukup, selamat malam. Ya, baik. Sambung lagi tadi Bang Fadli, ketika Pak Wiranto juga mengatakan soal Panglima kebijakannya dihilangkan pada saat kasus 98. Ada dalang kerusuhan yang dicari. Ini maksudnya apa Bang Fadli? Jadi begini, saya kira nih Pak Wiranto ini pura-pura lupa atau bagaimana ya. Kan yang menjadi Panglima ABRI itu dia. Kemudian ada peristiwa Mei 98. Pak Harto ketika itu sedang di luar negeri. Jadi Commander's Call itu baru dilakukan tanggal 14 malam setelah kerusuhan lewat. Tidak ada upaya pencegahan, tidak ada upaya penambahan tenaga atau prajurit. Commander's Call kala itu? Ya, Wiranto yang mimpin. Ya, malam hari. Masa kerusuhan udah beres baru ada Commander's Call. Ya kan? Kalau betul-betul mau kerusuhan itu mau dicegah, Commander's Call langsung diadakan ketika peristiwa Trisakti. Peristiwa Trisakti itu yang menembak kan ada oknum polisi dan sudah dimahmilkan. Kemudian kalau peristiwa penculikan atau apa yang disebut sebagai penculikan yang sebetulnya itu merupakan penangkapan, itu ada tim mawar yang sudah dimahmilkan dan sudah ada yang dihukum. Paling tinggi pangkatnya mayor tahun 99. Jadi udah selesai masalah itu. Kemudian kalau DKP itu cuma sebuah proses. Sebuah proses internal yang tidak mempunyai hak untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, itu cuma diskusi saja. Ya, tidak ada dasar hukumnya DKP itu. Nah, dari hasil diskusi itu, diskusi-diskusi yang juga hanya beberapa orang itu, kemudian Panglima ABRI membuat satu rekomendasi kepada Presiden. Jadi itu politis. Gitu ya. Jadi tidak ada, kemudian Pak Prabowo juga menerima, diberhentikan dengan hormat, diakui jasa-jasanya, dan sampai hari ini juga menerima pensiun sebagai Letnan Jenderal Purnawirawan. Jadi masalah yang diangkat oleh Pak Wiranto ini, saya kira betul-betul satu masalah yang sudah usang, yang didaur ulang, dan apalagi sudah 16 tahun yang lalu terjadi, baru dibicarakan sekarang ini. Gitu ya. Ini menurut saya tanda-tanda akhir dari karir politik Pak Wiranto. Saya pikir tadi Bang Fadli mau bilang tanda-tanda akhir zaman. Tapi saya ingin ke Pak Muladi, ketika kemudian tadi Bapak bilang, kejahatan HAM tidak berlaku surut, lalu apa yang harus dilakukan? Nanti Pak, sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Wiranto mengatakan dalam keterangannya sore tadi mengatakan saya tidak perlu menjawab ini rahasia atau tidak, yang penting ini sudah untuk publik dan kemudian ini tidak ada lagi rahasia. Tapi dalam surat yang beredar itu ada tulisan rahasia. Bagaimana Pak Kiflan? Ya, untuk diketahui ya, untuk surat-surat itu yang kalau berkop rahasia itu berlaku adalah untuk 40 tahun boleh dibuka. Kalau dibuka oleh Pak Wiranto pada waktu 98 dokumen itu, atau dibuka oleh namanya Fahrul Razi, Jenderal Fahrul Razi dibuka, berarti belum mencapai 40 tahun, bukan merupakan milik publik. Dengan demikian, Pak Wiranto kalau membukanya sama Fahrul Razi itu adalah melanggar pidana untuk kerahasiaan negara. Jadi kalau mereka ungkapkan ke publik itu berupa rahasia,
diungkapkan sebelum 40 tahun berdasarkan undang-undang untuk masalah administrasi. Jadi berarti Wiranto sama Fahrul Razi yang mengungkapkannya di muka umum adalah melanggar pidana dan patut ditangkap Wiranto sama Fahrul Razi. Jadi untuk itu saya minta Pak Wiranto dan Fahrul Razi minta maaf sudah membuka rahasia negara. Apalagi kalau disebutkan oleh Panglima TNI yaitu Pak Muldoko bahwa ya, itu tadi dari pihak Pak Kiflan Zain yang mengatakan ini adalah dokumen rahasia yang rentangnya 40 tahun, tapi sudah dibuka sekarang sebelum 40 tahun. Pak Muladi, dengan pihak-pihak yang pro kontra soal ini, baik dari Bang Fadli dan kawan-kawan dan juga tadi Pak Wiranto yang memberikan pernyataan, lalu harus apa soal kasus Mei 98 ini? Kasus Mei itu saya kira pembuktiannya akan sulit, ya. Hanya sepotong-sepotong sepia menurut penafsirannya sendiri-sendiri. Saya pikir ke depan itu kita bersihkan lah. Jadi kita itu jangan sampai setiap tahun, setiap pemilu ada masalah begini. Kita tempuh cara KKR. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Undang-Undang nomor 42 tahun 2007. Tapi sayangnya oleh Mahkamah Konstitusi itu dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 45. Artinya kok ada yang sana, ada yang ke sini, ya, melalui pengadilan, ada yang tidak. Ini saya kira yang penting itu bagaimana menyantuni korban. Ya. Dan tidak akan terjadi seperti itu di masa yang datang. Seperti yang terjadi dengan Timur. Mula-mula ribut orang, ya, ribut mengenai pengadilan. Tapi akhirnya Komisi Kebenaran dan Friendship. Oke, Bang Fadli terakhir, berarti dengan adanya ini mungkin ada pihak juga yang menganggap kita bisa ungkap lagi soal ini atau ulang lagi dari awal, bagaimana? Saya kira itu kan masalah yang terjadi di abad ke-20 ya. Tahun 98 itu di ujung abad ke-20. Kita ini sekarang di abad ke-21. Masalah-masalah yang diangkat itu sudah selesai. Bahkan 5 tahun lalu Bu Mega sendiri mengatakan tidak ada tuh masalah HAM. Ya, jadi dari tim sana seharusnya tidak perlu mengungkit-ungkit lagi masalah hal ini gitu ya. Dan juga di berapa kali kepresidenan di zaman reformasi tidak ada. Jadi kalau ini yang mau diungkap gitu. Oke, baik. Kita serahkan itu kepada Jaksa Agung yang memegang kasus ini, tapi kita dan juga Jaksa Agungnya juga harus betul-betul netral. Kita gitu. konsentrasi juga dan bagaimana kalau masalah nanti HAM diungkap akan merembet nanti jadi bumerang, masih banyak lagi. Pihak sana, pihak sini ada juga yang dituduh melanggar HAM. Hati-hati. Pihak sana, pihak sini bisa ada yang terikut dalam pelanggaran HAM. Pihak calon sana juga ada anggota-anggotanya yang dituduh melanggar HAM, di sini juga ada. Nanti perang tidak akan selesai nih. Waduh, oke. Bongkar-bongkarannya ya. Terima kasih Pak Muladi sudah memberikan informasi dan data yang akurat. Terima kasih juga Bang Fadlizon sudah bergabung dengan kami tadi. Terima kasih juga Pak Surya Prabowo. Dan kami juga tadi mencoba menghubungi dari pihak dari Jokowi JK, khususnya juga pihak dari Pak Wiranto, tapi belum ada yang merespon hingga kini. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami. Kami yang mengabarkan, ada yang memutuskan. Selamat malam, sampai jumpa. Ya.